Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Satu Kepala, Satu Tiang. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu kabut masih bergelayut rendah di atas tanah merah saat rombongan kendaraan proyek memasuki kawasan perbukitan yang menghubungkan dua desa terpencil, Desa S dan Desa K, di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Di atas kertas, proyek ini adalah bagian dari program infrastruktur unggulan pemerintah daerah, membangun jembatan penghubung sepanjang 80 meter di atas jurang bekas sungai yang telah kering sejak puluhan tahun silam. Namun bagi warga sekitar, tempat itu bukan sekedar jurang, melainkan batas antara dunia manusia dan dunia goib yang sebaiknya tidak disentuh. Kontraktor utama, seorang pria parubaya bernama Pak Yudo, tampak berdiri gagah di depan spanduk proyek. Senyumnya lebar saat berfoto bersama tim dari Dinas PU dan camat setempat. Tak ada yang tahu bahwa beberapa minggu ke belakang, ia telah diam-diam menemui seorang dukun tua yang tinggal di lereng hutan di pinggir Desa S. Namanya Mbak Karto. Nama yang nyaris dilupakan di kalender, tapi tetap diingat dalam bisik-bisik malam saat angin mendesir aneh dan anjing melolong bersautan. Pekerjaan dimulai dengan gegap gempita. Doa pembuka dibacakan, kuli diangkut dari luar desa, dan tiang pancang baja mulai ditegakkan. Namun seminggu pertama, dua tiang roboh. Bukan karena salah hitung, bukan juga karena tanah bergerak. Tiang-tiang itu seperti dilempar kembali ke tanah. Sudah pakai plat fondasi standar, beton K350, alat berat juga dicek, kata Pak Tono, mandor lapangan bingung. Tapi malam setelah tiang pertama roboh, warga sekitar mendengar suara aneh dari arah proyek. Bukan suara mesin, melainkan lenguhan pelan, seperti orang ditindih saat tidur. Disambung bisikan lirih yang tidak jelas katanya. Bahkan seorang penjaga malam, Dul Rahim, ditemukan pingsan dengan bekas cakaran di dada dan celana yang basah oleh kencing sendiri. Ia mengaku melihat kepala besar berlumuran tanah keluar dari dalam lubang tiang pancang yang baru dipasang. "Nggak mungkin manusia, Pak. Cuma kepalanya, badannya nggak ada. Merangkak ke arah saya, matanya melotot merah." Laporan itu dianggap sebagai halusinasi karena kelelahan. Tapi Pak Yudo mulai gelisah. Ia tahu proyek yang tertunda bisa berarti kehilangan kontrak. Maka pada malam ketiga ia mengirim utusan untuk memanggil Mbak Karto. Malam itu bulan sabit menggantung pucat. Jalanan hutan yang licin oleh embun membuat mobil bak terbuka yang ditumpangi Pak Yudo dan dua asistennya bergoyang tak stabil. Mereka menuruni bukit kecil menuju pondok reot yang dikelilingi pohon keluak dan pisang hutan. Di sana, duduk seorang lelaki tua berjenggot kelabu dengan sarung lusuh dan dada terbuka, membakar kemenyan sambil menggumamkan mantra. "Tanahnya menolak, Pak Yudo," kata Mbah Karto setelah mendengar cerita ringkas dari mereka. "Jembatan itu dipancang di atas jalur lama. Dulu waktu zaman Jepang, banyak orang dibuang ke jurang itu. Kepalanya dipenggal dulu, baru dilempar ke bawah." Pak Yudo menelan ludah. "Lalu harus bagaimana, Mbah?" Mbah Karto menyipitkan mata, menatap arah proyek seolah bisa menembus pepohonan. "Tanah yang pernah merasakan darah manusia tidak akan bisa ditundukkan oleh mesin. Kau harus beri dia apa yang dulu pernah diberi. Baru ia akan diam." Pak Yudo gelisah, tapi ia tak bodoh.
Ia tahu arti kata-kata itu. Dan dalam dunia kontraktor gelap, ia juga tahu kesuksesan kadang butuh darah. Ia hanya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan amplop coklat. Saya serahkan caranya ke Mbah, asal jembatan bisa berdiri. Keesokan harinya, warga desa menemukan bahwa satu gelandangan tua yang biasa tidur di bawah pos ronda dekat proyek hilang. Namanya Pak Bandi. Sudah tua, tubuhnya kurus, dan tak banyak bicara. Orang-orang mengira ia pindah ke kota atau dibawa dinas sosial. Tak ada yang benar-benar mencarinya. Namun pada malam Jumat Kliwon berikutnya, di tengah lantunan gamelan dari rumah tetangga yang sedang hajatan, suara aneh terdengar dari proyek yang sudah ditutup pagar seng. Seorang penjaga melaporkan mendengar bunyi logam diketuk pelan-pelan. Bukan palu, tapi seperti kuku yang mengetuk baja. Bersamaan dengan itu, tiang pancang ketiga yang sebelumnya selalu ambruk, tiba-tiba berdiri sempurna di pagi hari, tanpa retak, tanpa oleng. Sebuah keanehan yang disambut sukacita oleh para pekerja. Namun di salah satu sisi dasar tiang, jika diperhatikan dengan sangat dekat, ada bau amis yang samar keluar dari celah beton. Dan seekor anjing milik warga menolak mendekat sambil menggonggong marah ke arah tiang itu. Di kejauhan, dari dalam gubuknya, Mbah Karto mengisap rokok kelobot dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak pelan. Tanah ini haus darah, dan sekali kau beri, dia akan minta lagi. Pak Min dikenal sebagai sosok yang tak pernah menetap. Umurnya sudah lebih dari 60. Tubuhnya ringkih dengan punggung membungkuk, seperti batang pisang yang tua. Ia tak punya rumah, tak punya keluarga, dan tak punya siapapun yang akan mencarinya. Tiap malam ia tidur di kolong pos ronda atau emper toko kelontong yang kosong. Warga desa tahu dia bukan pencuri, bukan juga pembuat onar. Hanya orang tua yang menunggu waktu, dalam sunyi yang tak seorang pun ingin ikut rasakan. Hari itu hujan turun gerimis sejak pagi. Jalanan becek dan licin saat dua lelaki tak dikenal datang ke pos ronda tempat Pak Min biasa tidur. Keduanya mengenakan jaket proyek dan sepatu karet. Satu gemuk dan satu lagi tinggi kurus. Mereka membawa sebungkus nasi bungkus dan kopi hitam dalam plastik. Tak banyak bicara, hanya senyum sopan yang dipaksakan. Pak, ikut kami sebentar ya. Ada kerjaan di proyek, lumayan buat beli rokok, ujar si gemuk. Pak Min menatap ragu, tapi mencium aroma lauk tempe goreng dan sambal dalam nasi bungkus. Perutnya sudah keroncongan sejak kemarin sore. Ia mengangguk pelan dan berdiri. Langkahnya gonte saat naik ke bak belakang mobil pick up. Tak sadar kalau itu akan jadi perjalanan yang terakhir. Malam tiba dengan angin yang ganjil. Daun-daun terembesi di sekitar proyek tak sekedar bergerak, tapi seperti bergetar, seperti merinding. Langit gelap tak berbintang. Proyek ditutup sementara karena hujan, tapi di salah satu sisi yang sepi, tepat di lubang fondasi tiang pancang keempat, tampak Mbah Karto berdiri. Tubuhnya dibalut kain putih dekil, mata merah karena dupa, dan di hadapannya tergeletak tubuh Pak Min yang telah tak bernyawa. Darahnya ditampung dalam ember kecil. Mbah Karto menyalakan kemenyan, lalu menyiramkan darah segar itu ke dasar lubang tiang sambil melantunkan mantra. Sira sing dalam lemah iki, tulung tampa daharan saka urip, supaya kok legawa. Aja ngambek, aja ndawa. Kok tak suwun jembatan iki kok jaga. Tangannya menggenggam sesuatu. Seutas rambut Pak Min yang dipilin bersama kulit kepala. Ia lempar ke dalam lubang. Setelahnya, dua lelaki proyek yang tadi menjemput Pak Min turun membawa karung semen yang berisi potongan kepala. Mereka tak bicara, hanya menatap kosong dan menurunkan kepala itu perlahan ke dasar, lalu menimbunnya dengan kerikil
dan adukan semen. Semuanya berlangsung tanpa suara, tanpa saksi, selain angin dan pohon-pohon yang seolah menunduk. Keesokan paginya langit cerah mendadak. Tiang pancang yang berkali-kali gagal dipancang kini berdiri kokoh. Mesin-mesin berat berfungsi tanpa gangguan. Para mandor bersorak, buruh menepuk tangan, dan Pak Yudo tersenyum lega. Loh, ini baru jos, kayak ada yang beresin semalaman, kata Pak Tono sambil mengusap peluhnya. Namun satu pekerja muda, Jaya, yang baru seminggu ikut proyek itu, memandang tiang pancang itu dengan ngeri. Semalam ia bermimpi melihat seorang kakek tua duduk di dalam lubang. Matanya memandang ke atas penuh air mata. Di sekelilingnya tanah menggulung seperti menelan tubuhnya. Ia terbangun sambil berteriak, tapi tak berani cerita. Yang ganjil, di salah satu sisi tiang pancang itu muncul retakan kecil seperti pola wajah, tak jelas bentuknya. Tapi bila dilihat dari sudut tertentu, seperti guratan mata dan mulut yang menjerit. Jaya mencoba menunjukkannya, tapi yang lain hanya menertawakan. Wis, ojo mikir sing aneh-aneh, sing penting kerjaan lancar. Hari-hari berikutnya proyek berjalan lancar. Namun sejak hari itu suara anjing menggonggong tiap malam, tak pernah berhenti di dekat tiang pancang itu. Bahkan kucing-kucing yang biasanya bermain di sekitar gudang proyek kini menghindar dari area tersebut. Dan burung-burung, anehnya, tak pernah hinggap di besi pancang jembatan itu lagi. Warga mulai bertanya, kemana Pak Min? Tapi jawaban dari mandor selalu sama. Pak Min mah katanya ke kota. Ada anaknya yang jemput kemarin. Tak ada yang percaya penuh, tapi juga tak ada yang berani menyelidiki. Semua tahu, di proyek-proyek seperti ini, kadang bukan cuma semen yang ditanam. Di pondoknya yang remang-remang, Mbak Karto kembali membakar dupa dan duduk bersila. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi darah dan seutas rambut putih melingkar di dalamnya. Ia tersenyum samar. Satu kepala, satu tiang. Dan angin malam kembali membawa suara samar dari arah jembatan. Jeritan atau tawa. 3 minggu sejak tiang pertama berdiri sempurna, progres pembangunan jembatan Desa S ke Desa K terlihat menjanjikan. Namun semangat itu tak berlangsung lama. Memasuki minggu keempat, mesin pemancang tiba-tiba macet di tengah kerja. 3 operator sudah mencoba bongkar pasang sistem hidrolik, mengganti pelumas, bahkan memanggil teknisi dari kota. Tapi hasilnya nihil. Tiang pancang berikutnya kembali gagal masuk ke dalam tanah. Mandor lapangan menggerutu. Ini mesin baru, mana mungkin ngadat begini. Tapi Mbak Karto hanya tersenyum kecil dari kejauhan. Duduk di balik warung darurat dekat proyek, ia seperti menunggu sesuatu. Dan malam itu tepat setelah laporan kerusakan mesin dikirim ke kontraktor, satu gelandangan kembali menghilang. Namanya Marwan, bekas supir truk yang kehilangan pekerjaan sejak pandemi. Ia sering terlihat di pasar tradisional sekitar desa, membantu angkut barang demi sepiring nasi. Orangnya ceria, suka bercanda, walau hidup di jalanan. Tapi malam itu ia tak terlihat tidur di emper toko seperti biasanya. Marwan kemana? Tanya Bu Lastri, pemilik warung. Katanya ikut kerja borongan malam di proyek, sahut pedagang kopi setengah ragu. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Mereka tahu proyek itu kini dikelilingi bisik-bisik. Tiang yang berdiri terlalu cepat, bunyi mesin yang seperti diseret, dan bau anyir yang sesekali muncul saat angin selatan bertiup. Darto adalah salah satu tukang las yang bekerja di sisi barat proyek. Usianya 30-an tahun, asalnya dari kota, dan baru 2 bulan ikut rombongan kerja keliling. Ia tipe orang realistis, tidak percaya mistis. Tapi sejak 2 minggu lalu ia mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya ia berdiri di bawah jembatan yang belum rampung. Lalu terdengar suara derak besi seperti dipukul. Ketika ia melongok ke arah lubang fondasi, muncul sosok aneh.
Tubuh hitam berlumuran lumpur tanpa badan lengkap. Hanya dada ke atas, merangkak dengan tangan kotor yang meninggalkan bekas darah. Wajahnya, wajah orang yang pernah ia beri rokok. Itu adalah Pak Min. Di malam berbeda ia bermimpi suara Marwan memanggil dari dasar tiang. Tolongin aku, Tok. Ini tempat panas banget. Bau banget. Tolong, Tok. Darto terbangun dalam kondisi keringat dingin dan hidung mimisan. Ia menceritakan itu ke atasannya, Pak Tono, sambil setengah marah. Pak, ini bukan soal mimpi. Ini lebih dari itu. Saya nggak tenang kerja di sini. Tiap malam kayak ada yang manggil dari bawah. Tapi reaksi Pak Tono hanya mendesah dan menepuk pundaknya. Darto, denger ya. Ini proyek besar. Kalau kamu mulai kebanyakan mikir soal begituan, kamu bisa jadi yang selanjutnya. Kalau nggak tahan kerja di sini, pulang. Tapi jangan bawa-bawa yang mistis ke sini. Kita butuh hasil, bukan cerita setan. Darto diam. Kata-kata itu dingin dan jelas, tapi ia tak bisa mengusir bayangan wajah Pak Min yang terus muncul di mimpinya. Apalagi setelah ia menemukan sesuatu aneh di sela beton saat ngelas penopang bawah. Selai rambut panjang putih melilit di besi cor. Saat disentuh, rambut itu seolah mencengkram jari dan menyisakan bau amis yang menusuk. Pekerja lain mulai ikut gelisah. 2 orang montir memutuskan pindah proyek. Seorang buruh bangunan mengaku melihat sosok berkerudung duduk di atas tiang saat hujan turun malam hari. Bahkan anak pemilik warung sempat kerasukan setelah bermain dekat bak semen. Ia menjerit. Panas, Bu. Leherku dicekek. Jangan masukin aku lagi ke dalam situ. Seluruh desa mulai resah, tapi tak ada laporan resmi karena tak ada yang benar-benar mau tahu. Semuanya bungkam. Ada uang besar mengalir. Ada motor baru di parkiran rumah mandor. Ada renovasi musola dari dana proyek. Dan selalu begitu. Jika uang berbicara, horor pun bisa dilupakan. Suatu malam, saat proyek sedang dihentikan karena cuaca buruk, Darto memberanikan diri kembali ke lokasi. Ia ingin membuktikan bahwa mimpi-mimpinya hanya efek stres. Tapi saat ia berdiri di atas tiang ketiga, tiba-tiba terdengar suara logam tergores dari dalam lubang. Bukan gema, tapi seperti kuku menyeret pelan baja. Ia menyalakan senter, dan dalam sorot cahaya yang gemetar, ia melihat tanah di bawahnya bergerak. Bukan tanah biasa, tapi gundukan daging berlumpur dengan mata setengah terbuka. Tanpa sadar, Darto berteriak dan lari tunggang langgang. Paginya ia mengajukan berhenti. Saat ditanya kenapa, ia hanya menjawab singkat. Jembatan itu bukan buat manusia, Pak. Itu jalan buat makhluk lain keluar. Tak ada yang menahannya, dan tak ada yang percaya. Tapi sejak malam itu, proyek tak pernah sepi dari bunyi-bunyi aneh. Siang itu terik menyengat. Udara lembab menggumpal di atas proyek jembatan yang hampir separuh jadi. Debu semen berterbangan dan suara mesin bor menggema sampai ke ujung desa es. Tak jauh dari pagar seng yang membatasi area proyek, ada seorang anak kecil duduk sendirian di atas tanah, mengutak-atik batu kerikil dengan ranting. Namanya Rafiq, usia 5 tahun, anak bungsu dari Bu Erna, janda penjual jajanan keliling. Sore hari saat Bu Erna sibuk menata barang dagangan untuk dibawa ke pasar malam, Rafiq bermain sendiri. Biasanya ia tak berani mendekati proyek karena suara mesin membuatnya takut. Tapi hari itu berbeda. Entah kenapa, ia merasa seperti ada yang memanggil. Dek, ayo main sini. Di sini ada mainan banyak. Suara halus, seperti ibu-ibu. Padahal saat itu, tak ada siapa-siapa di area proyek karena pekerja sedang istirahat. Rafiq terjatuh ke dalam salah satu lubang bekas galian tiang panjang yang belum ditutup. Dalamnya sekitar 2 meter.
cukup untuk membuat tanah kecilnya terjerembab dan menangis sejadi-jadinya. Beruntung, salah satu buruh bangunan yang sedang kembali ke lokasi mendengar teriakannya dan segera menolong. Tubuh Rafiq penuh lumpur, lututnya lecet, dan matanya sembab. Namun bukan tangisan kesakitan yang membuat heboh warga, melainkan kata-kata Rafiq ketika ditanya apa yang ia lihat di dalam lubang. Ada kepala orang di bawah tanah, Bu. Lihat sendiri. Matanya melek, mulutnya senyum, tapi pipinya sobek. Darahnya bercucuran. Bu Erna langsung memeluk anaknya sambil menjerit. Ia bukan tipe perempuan penakut. Tapi apa yang dikatakan Rafiq membuat bulu kuduknya berdiri. Anak seusia itu tidak mungkin berbohong dengan imajinasi yang begitu mengerikan. Ia mendesak kepala dusun melaporkan ke polisi. Sore itu juga satu unit polisi sektor kecamatan datang. 3 petugas berseragam turun langsung ke lokasi. Mereka membawa cangkul dan senter. Lubang tempat Rafiq jatuh memang masih terbuka, namun tidak ditemukan benda mencurigakan. Hanya lumpur padat, kerikil, dan sisa tulang kecil yang kemudian diidentifikasi sebagai tulang hewan. Itu kata polisi. Tapi anehnya, penyelidikan tak dilanjutkan. Bahkan laporan resmi yang diminta Bu Erna tak pernah muncul. Sudah, Bu. Itu mungkin tulang kambing atau bangkai tikus. Anak panjenengan mungkin ketakutan, terus berimajinasi, kata salah satu petugas sambil mengangguk hormat. Terlalu cepat pergi tanpa memberi salinan berita acara. Beberapa warga mulai berbisik. Ini bukan perkara biasa. Ada yang lebih tinggi dari polisi. Ada yang lebih berkuasa dari kepala desa. Sejak proyek ini dimulai, satu persatu suara hilang. Warga yang mencoba protes tiba-tiba dapat bantuan renovasi rumah. Warung yang tutup bertahun-tahun tiba-tiba dapat dana untuk buka kembali. Sementara mereka yang tetap vokal tahu-tahu sakit mendadak atau kehilangan ternak malam-malam. Bu Erna tak menyerah begitu saja. Ia mendatangi bidan desa untuk konsultasi soal trauma anaknya. Tapi di ruang tunggu puskesmas, ia bertemu dengan seorang ibu muda yang juga membawa anaknya, dan cerita mereka nyaris serupa. Anak itu juga pernah melihat orang tidur di tanah waktu main dekat proyek. Tapi ibunya melarang bercerita lebih lanjut. Ia hanya berkata lirih pada Bu Erna sebelum pulang. Saya juga pernah lapor, Bu. Tapi malah suami saya diancam, tidak dikasih kerja lagi. Bu Erna pulang dengan dada berat. Malamnya ia memeluk Rafiq lebih erat dari biasanya. Anak itu sudah mulai demam, dan saat ia mengigau, kata-katanya menusuk telinga ibunya. Bu, dia bilang, kalau kamu cerita lagi, nanti kamu juga tidur di bawah jembatan, kayak aku. Di lokasi proyek malam itu Mbak Karto kembali datang. Duduk di sisi timur jembatan, membawa dupa dan kendi kecil. Ia membakar sesuatu, mungkin kertas bertuliskan aksara Jawa kuno. Lalu menggumamkan mantra sambil memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Di bawah fondasi beton yang kian mengeras, kepala manusia tetap diam, tak bersuara. Tapi siapapun yang masih punya mata hati tahu jembatan itu bukan sekedar struktur penghubung dua desa. Ia adalah makam. Makam berjejer rapi, tanpa nisan, tanpa doa. Angin malam berembus pelan dari arah barat, membawa bau tanah basah dan anyir besi tua. Sudah hampir 2 bulan proyek jembatan desa S sampai desa K berjalan. Dan kini strukturnya mulai tampak utuh. Namun warga yang tinggal tak jauh dari lokasi pembangunan mulai merasa ada yang tidak beres. Setiap malam Jumat Kliwon sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh muncul dari arah jembatan. Bukan suara alat berat atau suara buruh kerja lembur, tapi suara perempuan menangis, disusul jeritan laki-laki yang seperti dicabik perlahan. Tolong, aduh, ampun. Terkadang terdengar dentingan besi diseret, lalu suara berat seperti gergaji menyayat tulang. Awalnya, orang-orang mengira itu hanya halusinasi,
Mungkin suara burung malam atau hewan hutan. Tapi lama-lama suara itu terdengar berulang dengan pola yang sama. Warga sekitar mulai resah. Anak-anak kecil tak bisa tidur dan anjing-anjing penjaga menggonggong ke arah jembatan tanpa sebab. Pak RT sempat mengajak ronda malam, tapi setiap kali jam menunjukkan pukul 2 dini hari, mereka yang ronda selalu mendadak minta pulang. Satu orang bahkan kesurupan di pos ronda. Ia berteriak keras sambil mencakar lantai, matanya terbalik, mulutnya berbusa. Leherku, jangan putus. Aku belum mati. Di tengah kegelisahan itu muncul sosok pemuda nekat bernama Yoga. Usianya 22 tahun. Dikenal suka memburu konten mistis demi tayangan. Dengan modal ponsel, kamera infrared, dan powerbank, ia memutuskan melakukan penelusuran malam di sekitar jembatan. Kalau ada suara, aku rekam. Kalau ada makhluk, lebih bagus. Bisa trending besok pagi, katanya pada temannya sebelum berangkat. Malam itu Jumat Kliwon, langit mendung tapi tak hujan. Yoga tiba di sekitar pukul 1:30 dini hari. Menyiapkan tripod dan mikrofon berekam. Ia memilih duduk diam di bawah jembatan, menyalakan mode rekam, dan mulai berdoa dalam hati. Beberapa menit tak terjadi apa-apa, hanya suara jangkrik, kadang angin lewat menyentuh batang pohon pisang. Namun ketika waktu menunjukkan pukul 1:57, suhu di sekitar lokasi mendadak menurun drastis. Kamera Yoga mulai berkedip. Dan saat ia mencoba memeriksa layar, terdengar suara berat dari arah bawah. Kau ikut saja ke bawah, biar kamu tahu rasanya jadi fondasi. Lalu muncul suara jeritan panjang, sangat dekat, seperti di belakang telinganya. Kamera terjatuh, mikrofon bergetar hebat, dan setelah itu gelap. Paginya tubuh Yoga ditemukan oleh petugas proyek yang hendak membuka gudang alat. Ia tergeletak di bawah rangka jembatan. Kepalanya nyaris putus, kulit lehernya terkoyak lebar, seperti digergaji kasar. Tak ada darah di sekitar lokasi, seolah tubuh itu dipindahkan dari tempat lain. Anehnya, tak satu pun alat yang dibawa Yoga ditemukan. Kamera, ponsel, bahkan tas ranselnya hilang. Polisi datang, tapi seperti biasa, kasus cepat disimpulkan sebagai serangan hewan liar atau tindakan kriminal yang tidak diketahui pelaku. Tak ada penyelidikan lebih dalam. Keluarganya hanya diberi amplop tebal oleh seseorang dari pihak proyek. Diam-diam tentu saja. Sementara itu, Mbak Karto semakin kaya. Rumah gubuknya yang dulu reot kini berdiri megah, berlantai 2, dengan pagar besi hitam dan ukiran kepala macan di depan pintu. Ia mulai memakai batik halus, memakai minyak wangi harum menyengat, dan setiap hari Jumat siang, selalu ada mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Entah siapa, entah dari mana. Namun perubahan fisiknya berkata lain. Tubuh Mbak Karto semakin kurus, tulang pipinya menonjol, kulitnya mengendur seperti habis tersedot sesuatu dari dalam. Matanya cekung, hitam, dan berkilat seperti menyimpan 100 wajah di dalamnya. Warga yang lewat rumahnya sering merasa kedinginan mendadak, bahkan saat matahari sedang terik-teriknya. Ada yang pernah melihat Mbak Karto berbicara sendiri di belakang rumah, berdiri di bawah pohon beringin sambil mengangkat kendi kecil ke atas kepala. Suaranya pelan, seperti berbisik. Sudah 5 kepala. Jembatan tinggal beberapa tiang lagi. Tahanlah sebentar, setelah itu kalian bebas. Sejak kematian Yoga, tak ada lagi yang berani mendekati jembatan saat malam. Bahkan pekerja proyek meminta tambahan uang untuk shift malam. Beberapa kabur, mengundurkan diri tanpa alasan, tapi proyek tetap berjalan. Tiap kali mandek, selalu ada saja yang hilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, jeritan itu kembali terdengar. Sama, tepat pukul 2. Awal Oktober, pagi hari yang tampak biasa tapi di ruang rapat darurat, proyek jembatan Desa S ke Desa K, sebuah kabar menggembarkan membuat suasana berubah dingin.
Pak Yudo, kepala proyek, ditemukan tak sadarkan diri di kamar penginapannya di kota. Dokter menyatakan ia terkena stroke berat. Separuh tubuhnya lumpuh. Tak ada yang tahu penyebabnya. Malam sebelumnya ia sempat menelpon seseorang dan terdengar panik. Hanya sempat mengucap, "Saya tidak sanggup lagi. Saya lihat mereka semua berdiri di tiang-tiang itu." Setelah kabar itu, manajemen pusat segera menunjuk pengganti, seorang insinyur muda lulusan teknik sipil dari universitas negeri ternama, Raffi Mahendra, usia 28 tahun, wajah bersih, rapi, idealis, dan belum terlalu kenyang asam garam lapangan. Ia dikenal disiplin dan punya reputasi bersih, karena sebelumnya terlibat proyek revitalisasi sungai tanpa satupun kasus kebocoran dana. Saat tiba di lokasi proyek, Raffi langsung disambut banyak pertanyaan, tapi bukan dari warga, melainkan dari pihak manajemen yang terus menekankan. "Tugasmu cuma satu, Mas Raffi. Selesaikan proyek ini secepatnya, tanpa banyak tanya." Kalimat itu disampaikan dengan nada bersahabat, tapi nadanya mengandung sesuatu yang tidak enak. Hari pertama, Raffi meninjau lokasi. Ia kaget melihat kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan laporan. Ada alat berat yang rusak tapi masih tercatat aktif dalam log. Ada bahan baku yang tak pernah datang, tapi sudah dicatat sebagai sudah digunakan. Yang paling mencolok, biaya keamanan malam yang sangat besar, tapi tak ada petugas ronda atau satpam resmi di lokasi. Malam itu Raffi memilih tinggal di barak pekerja. Ia ingin merasakan suasana lapangan secara langsung, dan di sana obrolan para buruh mengalir tanpa mereka sadari sedang diawasi. "Pokoknya jangan ada yang lewat jembatan kalau malam Jumat Kliwon. Udah ada 5 orang hilang, Mas, tapi gak pernah diusut. Yang penting sekarang gaji cair. Soal kepala di tiang bukan urusan kita." Raffi mulai gelisah. Ia membuka berkas-berkas lama, dan disitulah ia menemukan satu hal yang membuat tengguknya dingin. Sebuah rekaman CCTV tanggal 3 September, malam saat cuaca buruk melanda proyek. Rekaman itu buram, tapi cukup jelas menampilkan Mbah Karto membawa karung besar di malam hari. Ia menyeretnya ke lubang tiang pancang ke-7. Ada percikan cair, gelap, dan kental. Setelah itu ia menuangkan sesuatu dari kendi dan melemparkan potongan kain yang terlihat seperti baju manusia. Raffi memperbesar gambar dan terlihat kaki yang keluar dari karung, kaki manusia. Esoknya, Raffi memanggil salah satu mandor senior, Pak Arifin. "Apa ini, Pak? Kenapa tidak pernah dilaporkan?" tanya Raffi dengan nada bergetar. Pak Arifin diam lama, lalu hanya berkata, "Kadang, Mas Raffi, kita harus pura-pura nggak lihat. Proyek ini bukan urusan kita lagi. Yang ngatur bukan cuma manusia." "Tapi itu pembunuhan." Pak Arifin hanya menatap kosong. "Kalau Mas Raffi nekat, Mas bisa jadi kepala ke-8. Kalimat itu membuat Raffi terpaku. Ia sadar sedang berdiri di tengah medan yang bukan cuma kotor oleh korupsi, tapi juga darah manusia. Ia ingin melapor. Ia bahkan sempat menghubungi temannya di dinas PU provinsi, tapi belum sempat mengirim bukti rekaman. Laptopnya hilang, disusul dengan ancaman lewat SMS tanpa nama. "Berani buka mulut, kami pastikan tiang berikutnya akan basah oleh darahmu sendiri." Raffi makin yakin, ini bukan proyek pembangunan biasa, ini proyek berdarah, dan ia kini sudah diincar. Malam berikutnya, Raffi dikirimi amplop berisi kain kafan kotor dengan satu helai rambut putih dan pecahan gigi manusia. Ia panik, tapi memilih diam. Ia mulai menghindari makan dari barak, tidur berpindah-pindah, dan menyimpan satu salinan rekaman CCTV di flash disk yang selalu ia bawa di dalam sepatu kerjanya. Namun perlawanan tak semudah itu.
Pekerja mulai menghindar darinya. Ia merasa diawasi. Bahkan di kamar baraknya, beberapa malam ia mendengar suara berat di luar jendela. Tiang tinggal 3 lagi, dan kau yang berikutnya. Sementara itu Mbak Karto semakin mencolok. Rumahnya kini memiliki pagar tinggi, dindingnya dipasang keramik mewah. Di ruang tamunya tergantung foto dirinya dengan beberapa orang berjas hitam yang tak dikenali warga. Orang-orang berbisik bahwa kini Mbak Karto tak cuma jadi dukun proyek, tapi juga dukun untuk orang-orang besar dari kota. Bahkan konon ia bisa menentukan siapa yang duduk di kursi kepala dinas. Wajah Mbak Karto semakin tirus, seperti tak makan, tapi senyumnya makin lebar. Matanya seakan tak punya batas waktu tidur. Ia tahu Raffi. Ia sudah melihatnya. Dan ia sudah memilih Raffi sebagai tumbal berikutnya. Raffi tahu waktunya tak banyak. Setelah helmnya digantung di pintu barak dan ancaman ditinggalkan di secari kertas, ia sadar satu hal. Proyek ini bukan lagi soal pembangunan, tapi pertaruhan nyawa. Ia tak bisa diam. Dengan hanya membawa satu tas ransel berisi pakaian, salinan rekaman CCTV di flash disk, dan beberapa lembar dokumen keuangan proyek yang janggal, Raffi menyusun rencana diam-diam. Ia akan kabur ke kota. Di sana ia punya kenalan wartawan media investigasi bernama Farhan. Mereka pernah bertemu di proyek sungai setahun lalu. Farhan pernah bilang, "Kalau suatu hari kamu ketemu proyek yang busuk, kabari aku duluan." Dan kini, proyek itu benar-benar busuk, berbau darah. Malam Jumat itu saat semua proyek terlihat lengah, karena hujan lebat turun deras sejak sore, Raffi menyelinap keluar dari barak proyek. Ia berjalan kaki menembus jalan becek di tepi perbukitan dengan senter kecil yang dibungkus plastik. Ia tahu kendaraan bisa mudah dilacak, jadi ia memilih jalur belakang menuju jalan utama, sekitar 7 km dari proyek. Namun baru 30 menit berjalan, 2 sepeda motor muncul dari arah belakang. Lampu tembak mereka menyinari jalanan, seperti sorot pengadilan. Di atas motor, 2 pria berjaket hitam dengan wajah tertutup helm menurunkan gas. Salah satunya berteriak, "Berhenti Raffi, jangan bikin susah diri sendiri." Raffi panik. Ia lari ke sisi kiri jalan, masuk ke dalam semak-semak, dan melompat menuruni lereng kecil. Tanah licin, batu basah, dan duri semak menghantam kulitnya. Tapi ia terus berlari, menyimpan flash disk di dalam kaos kaki kanan, dan membiarkan tas ranselnya jatuh agar bisa bergerak lebih cepat. Ia mendengar langkah kaki mengejar, nafasnya berat. Tapi ketakutan lebih besar dari rasa lelah. Tiba-tiba, sebuah batang kayu menahan langkahnya. Ia tersandung, jatuh terjerembab di antara 2 pohon besar. Dan saat ia mencoba bangun, seseorang dari belakang langsung menindihnya dan mendorong sebilah pisau belati ke arah perutnya. "Kau pikir kami nggak tahu? Kau bawa bukti." "Kami tahu semuanya, Raffi," bisik si pria bertopeng. Pisau itu menusuk masuk, tapi tak sampai dalam. Tiba-tiba terdengar suara tembakan senapan angin dari kejauhan, diikuti suara orang berteriak dalam bahasa Jawa halus. "Woi, metu kowe. Aja diapa-apa cah kowe." Suara orang tua. Raffi hanya sempat melihat sekelebat bayangan dengan caping besar. Lalu 2 pria bertopeng itu kabur tergopoh-gopoh. Sebelum pingsan, Raffi sempat melihat wajah penyelamatnya, seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan luka bekas bakar di pipi. Saat sadar, Raffi berada di dalam rumah panggung sederhana dengan aroma minyak kayu putih menyengat. Lampu petromak menyala redup, perban kasar membalut perutnya. Ia mencoba duduk, tapi ditahan oleh seorang perempuan tua yang memegang lengannya. "Masih lemas nak, jangan dulu banyak gerak." Lalu masuklah si lelaki tua yang menyelamatkannya. Namanya Pak Narmo, mantan kuli gali tanah proyek awal yang menghilang setelah anaknya Dian, gadis 8 tahun, ditemukan tewas mengambang di lubang fondasi dengan kepala hilang. "Saya tahu dari awal, proyek itu bukan pembangunan.
itu kuburan massal. Tapi semua orang diam karena takut. Saya kabur, tapi hati saya gak pernah tenang. Anak saya dijadikan tumbal, dan saya tahu Mbak Karto yang nyuruh. Raffi menatap Pak Darto dengan mata basah. Ia tak menyangka ada orang yang masih menyimpan dendam sebesar itu dan belum pernah dapat keadilan. Dari rumah Pak Narmo, Raffi disembunyikan di kebun bambu, jauh dari jalan desa. Di sana ia diberi makan, dirawat, dan mulai menyusun strategi. Kini ia tak sendiri. Pak Narmo memperkenalkan Raffi pada 3 warga lain yang kehilangan keluarga karena proyek jembatan. Bu Jumi, suaminya hilang usai kerja malam. Mang Udin, kehilangan adik ipar yang gila setelah melihat kepala manusia keluar dari semen. Dan Risma, keponakannya ditemukan mati dengan kepala terbalik di lubang pembuangan air proyek. 4 orang yang selamat ini bungkam karena takut, kini bersatu. Raffi memberi mereka harapan dan bukti. Kalau kita bisa bawa ini ke media, ke Jakarta, mereka gak akan bisa tutup-tutupi lagi. Tapi saya butuh bantuan kalian, kata Raffi. Pak Narmo mengepalkan tangan. Ini bukan soal proyek lagi, nak. Ini soal anak-anak yang dirampas hidupnya. Ini soal arwah yang tidak tenang. Ini soal darah yang belum dibalas. Di kejauhan di balik tembok rumah besar milik Mbak Karto, seekor burung hantu bertengger di genteng sambil menatap ke arah bukit. Dan di ruang ritual yang dipenuhi dupa dan lukisan kuno, Mbak Karto duduk bersila. Bibirnya bergerak membaca mantra, lalu ia membuka matanya perlahan. Mata hitam yang tak punya pantulan cahaya. Tanggal 17 Desember ditetapkan sebagai hari peresmian jembatan penghubung desa S ke desa K. Spanduk putih merah terbentang di gerbang masuk proyek. Kursi plastik biru berjejer. Panggung kecil didirikan dengan backdrop bertuliskan infrastruktur untuk masa depan bangsa. Camat, dinas, PU, dan beberapa orang dari Jakarta dijadwalkan hadir. Warga desa disuruh datang dengan pakaian adat, tapi semua tahu ini bukan pesta. Ini pemakaman massal yang belum disadari siapapun. Di balik riuhnya persiapan, Mbak Karto diam-diam melakukan ritual penutup. Menjelang subuh, ia naik ke rangka tengah jembatan yang belum sepenuhnya dibuka untuk umum. Ia membawa kendi darah segar, rambut manusia, dan potongan kain kafan yang dibungkus plastik hitam. Di lubang kecil di sisi dalam tiang terakhir, ia menuangkan cairan berbau amis dan berbisik. Ini kepala terakhir yang ke-8. Setelah ini, biarkan jembatan ini hidup sendiri. Jangan ganggu, biar dia yang jaga. Namun Mbak Karto tak tahu bahwa rencana itu tak lagi berjalan sesuai harapannya. Di bukit belakang proyek, Raffi berdiri bersama Pak Narmo, Bu Jumi, Mang Udin, dan Risma, dan belasan warga desa lain yang selama ini memilih diam. Mereka membawa parang, cangkul, kayu tajam, dan obor. Bukan karena ingin balas dendam semata, tapi karena sudah muak dipaksa membisu demi uang yang tak pernah mereka lihat manfaatnya. Hari ini, kita bukan warga biasa. Kita orang tua yang kehilangan. Kita orang kecil yang tak dihitung. Tapi tanah ini, anak-anak kita, dan kepala mereka harus dibela, saut Pak Narmo. Mereka membagi tugas. Sebagian menyerbu dari sisi barat, sebagian dari sisi timur. Raffi berada di barisan depan, membawa flash disk bukti dan niat bulat. Hari ini semua kebenaran harus pecah di hadapan mata publik. Pukul 9:15 pagi saat suara gamelan dari panggung mulai berbunyi dan MC pembawa acara mempersilakan bapak-bapak penting dari Jakarta naik ke mimbar. Terdengar suara ledakan kecil dari sisi jembatan. Suara itu bukan bom, itu suara tong minyak yang dibakar warga dan digulingkan ke tengah proyek. Asap hitam membumbung, dan tak lama kemudian warga dengan obor dan parang menyergap dari segala arah. "Woi, jangan resmikan jembatan pembunuh!" Seketika lokasi berubah kacau. Tamu-tamu penting panik. Beberapa berlari ke mobil. Pekerja proyek terpaku.
Sebagian mengangkat tangan, sebagian ikut melawan, tapi bentrok tak bisa dielakkan. Parang bertemu linggis, cangkul bertemu tongkat besi. Raffi menyeruak ke tengah kerumunan, menuju ke arah tiang pancang sambil berteriak. "Lihat di dalam tiangnya, ada kepala manusia. Ini jembatan tumbal." Bakarto muncul dari belakang panggung, didampingi 4 pria berbadan besar, preman bayaran. Tapi saat dia hendak melafalkan mantra pelindung, Bu Cumi melempar obor tepat ke arah kaki panggung. Api menyambar cepat. Jeritan terdengar di mana-mana. Salah satu preman tersungkur, tangannya terbakar. Mang Udin menebas kaki pria lainnya. Darah mulai menyiram beton-beton jembatan. Tapi kali ini bukan darah tumbal, melainkan darah pertarungan. Polisi datang terlambat 1 jam setelah bentrok pecah. 8 orang luka berat, 2 tewas, termasuk 1 dari pihak proyek dan 1 warga. Tapi di tengah kekacauan itu, Raffi berhasil menyerahkan flash disk dan bukti laporan ke wartawan lokal yang datang meliput peresmian. Wawancara live mendadak berubah menjadi investigasi mendalam. Gambar tiang pancang yang dibongkar dan memperlihatkan sisa tengkorak manusia menjadi headline nasional. Bakarto ditangkap sore harinya, masih dengan wajah tenang. Ia tak melawan. Bahkan di atas mobil tertahan, ia sempat berbisik pada salah satu polisi. "Tiangnya sudah cukup, darahnya juga. Tapi nanti kalian akan tahu, jembatan ini belum selesai meminta." Jembatan resmi dibatalkan. Seluruh struktur dibongkar dengan pengawasan ketat. Tapi sejak kejadian itu banyak pekerja yang ikut dalam pembongkaran mengalami kecelakaan aneh. Ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang tersiram cairan panas, dan 1 orang mengaku melihat bayangan kepala bergelinding di atas rangka baja. Suasana kantor Polres tampak ramai pagi itu. Wartawan dari berbagai media menunggu di halaman depan. Mobil tahanan berhenti, dan dari dalamnya 2 polisi bersenjata menggiring seorang lelaki tua berbaju putih lusuh. Wajahnya tirus dan pucat. Itu adalah Bakarto. Tapi tak ada ketakutan di wajahnya, justru senyum lebar dan tawa kecil menyertai setiap langkahnya. Ia melirik kamera wartawan dan berkata lantang, "Kepalanya sudah cukup. Kalian tinggal menunggu waktunya." Wartawan saling pandang. Polisi mempercepat langkahnya, tapi suasana itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Selama penyelidikan, Raffi memberikan semua bukti yang ia punya. Flash disk berisi rekaman CCTV, laporan keuangan janggal, dan pernyataan warga yang kehilangan anggota keluarganya. Beberapa saksi dari desa juga dihadirkan, termasuk Pak Darto dan Bu Cumi. Bahkan tim forensik membongkar 2 tiang pancang dan menemukan sisa-sisa tulang manusia yang tidak terdaftar dalam laporan medis. Namun di balik harapan besar akan keadilan, sistem hukum ternyata tetap punya batas. Pihak kepolisian memang menetapkan Bakarto sebagai tersangka utama, ditambah 2 orang preman bayaran yang sempat tertangkap. Tapi pihak manajemen proyek, terutama dari perusahaan konstruksi dan dinas terkait, hanya mendapat status lalai dalam pengawasan. Dalam sidang yang berlangsung di pengadilan negeri tingkat kabupaten, jaksa hanya menuntut hukuman 3 tahun untuk salah satu direktur proyek karena pembiaran terhadap praktik di luar prosedur konstruksi. Rakyat kecewa, Raffi terpukul. Ia duduk di ruang sidang saat hakim membacakan vonis. Tangannya menggenggam erat sisa-sisa kertas laporan. Tak ada satupun dari orang besar yang datang. Semua yang duduk di kursi pesakitan hanya kaki tangan lapangan. Di koran pagi berikutnya berita tentang jembatan tumbal itu masih menjadi headline. Tapi komentar pejabat dinas justru menyesatkan. Itu semua hanyalah mitos. Tidak ada bukti kuat bahwa proyek itu menggunakan praktik-praktik goib. Kami akan evaluasi, tapi tidak ada pelanggaran fatal. Raffi memilih meninggalkan proyek. Ia tak kembali ke kota, tak kembali ke perusahaannya. Ia menetap sementara di rumah Pak Narmo, masih trauma, kerap terbangun malam-malam dengan nafas memburu dan mata merah menangis. Setiap malam Jumat Kliwon ia enggan keluar rumah. Pak Narmo pernah memintanya bicara ke media lagi, tapi Raffi hanya menjawab lirih. "Yang saya lihat terlalu dalam untuk diceritakan.
terlalu busuk untuk bisa dimengerti. Meski begitu, ia tetap menulis. Dalam buku catatannya, Raffi mulai menuliskan kisah jembatan itu, bukan untuk dibukukan, tapi untuk dikenang, agar siapapun yang menemukan kisahnya nanti tahu bahwa kejahatan bisa dibungkam, tapi arwah yang dirampas tak akan pernah diam. Beberapa bulan berlalu, struktur jembatan telah dibongkar, tanah bekas proyek dikosongkan, dan rencana pengganti jembatan ditunda tanpa batas. Namun seorang pekerja dari tim pembongkaran, Wicaksono, pria 43 tahun, mengalami gangguan aneh. Setiap kali hujan deras turun, terutama di malam Jumat, ia mendengarkan suara lirih. "Mama, kenapa aku di sini? Tolong, dingin, gelap." Suara itu terdengar jelas saat ia berdiri di atas bekas tiang pancang nomor 5. Ia sempat merekamnya di ponsel, tapi saat didengar ulang hanya terdengar bunyi air dan gemuruh petir. Tak ada suara apapun. Namun malam itu, Wicaksono bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di tengah jembatan yang sudah dibongkar, tapi tiang-tiangnya masih ada, lengkap, berdiri rapi. Dan dari setiap celahnya, keluar satu persatu kepala manusia, menatapnya tanpa kata, hanya mata yang tak berkedip dan bibir yang gemetar. Ia terbangun dengan tubuh basah keringat. Besoknya, ia pamit pulang kampung, berhenti dari proyek apapun seumur hidupnya. Di dalam sel tahanan, Bakarto duduk diam. Wajahnya lebih tirus dari sebelumnya, tapi matanya tetap kosong. Ia menatap dinding sel, tersenyum kecil. 4 bulan setelah tragedi peresmian berdarah, jembatan yang sempat menjadi proyek andalan kabupaten akhirnya dibongkar total. Tiap bentang baja, balok semen, hingga lantai jembatan yang sempat ditumpahi darah warga dan pekerja diangkut oleh alat berat dan dibawa keluar desa. Namun satu hal tak ikut dibongkar, tiang-tiang pancang. Alasannya sederhana. Struktur tiang pancang dianggap sudah menyatu dengan lapisan tanah keras. Biaya membongkarnya sangat besar, dan dinas memutuskan untuk meninggalkannya saja. Tak masalah, kata mereka, toh tidak membahayakan. Namun bagi warga desa S dan desa K, keputusan itu justru menjadi kesalahan terbesar. Sejak struktur jembatan hilang, jalur utama antara dua desa kembali melewati jalan tanah di bawah perbukitan. Tapi tak ada satupun warga yang berani berjalan di sekitar bekas jembatan, terutama saat malam Jumat Kliwon. Bahkan siang hari pun hanya beberapa petani berani mendekat, dan itu pun dengan cepat-cepat, sambil membawa garam atau bawang putih di saku baju. Tiang-tiang bekas jembatan kini berdiri seperti tugu-tugu mati, menjulang setinggi 3 meter di tanah terbuka. Rumput liar tumbuh di sela-selanya, catnya memudar, namun bekas-bekas merah yang menempel, entah karat atau sisa darah, masih terlihat samar. Suatu malam, Bu Sumarni, penjual sayur, lewat lebih malam dari biasanya. Sepeda ontelnya melewati jalur bawah bukit karena ada hajatan di kampung seberang. Saat sampai di dekat bekas proyek, ia melihat bola putih kecil bergelinding di tengah jalan. Ia pikir itu plastik, tapi saat ia dekati, bola itu berhenti, lalu menoleh. Ternyata itu kepala manusia dengan mata kosong dan bibir yang bergerak pelan, seperti mencoba berkata sesuatu. Tubuhnya tak ada. Dan saat ia menjerit, kepala itu menghilang begitu saja di balik rerumputan. Menyisakan suara tangis kecil, suara seperti anak yang ditinggalkan. Bu Sumarni pingsan. Esoknya ia ditemukan warga dengan badan gemetar, bibir berdarah karena terus menggigit sendiri. Saat kerasukan, ia hanya berulang-ulang berkata, 8 kepala, 8 tiang. Banyak kisah lain muncul. Ada pengendara ojek yang mengaku melihat bayangan tubuh berjalan tanpa kepala di antara tiang. Ada pula pemancing yang mendengar suara rintihan dari dalam tanah saat mencanggul umpan cacing. Bahkan anak-anak kecil yang bermain terlalu dekat sering pulang sambil menangis tanpa sebab, dan beberapa jatuh demam berat.
Kepala desa setempat akhirnya memasang papan larangan. Dilarang melewati area bekas jembatan setelah pukul 6 sore. Tapi papan itu sering roboh sendiri. Tali pengikatnya terlepas atau paku-pakunya tercabut, seolah ditarik. Sementara itu Raffi memilih tak kembali ke kota. Ia tinggal di desa yang berbeda, jauh dari lokasi proyek. Hidup sederhana sebagai guru bangunan di SMK. Ia menghindari media, tak pernah lagi menyebut soal proyek jembatan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, ia mimpi yang sama. Ia berjalan di atas jembatan itu, dengan tiang-tiang berdiri memagari jalur. Dan dari setiap tiang keluar satu kepala. Mereka tak bicara, tapi menatap, meminta. Dan di ujung jembatan berdiri Mbak Karto, tertawa, tapi kali ini tanpa tubuh. Mbak Karto sendiri meninggal 2 bulan setelah sidang. Di selnya ia ditemukan tewas dengan kepala terkulai ke belakang. Tapi anehnya, tubuhnya membusuk dengan cepat, hanya dalam 2 jam. Polisi menyebutnya infeksi akut. Tapi petugas lapas bilang, bau busuknya bukan kayak bangkai biasa, tapi kayak mayat yang dibakar dari dalam. Jenazahnya dikubur di luar desa, tanpa batu nisan, atas permintaan keluarga yang merasa malu. Tapi warga sekitar bilang, tiap malam Jumat Kliwon, tanah kuburnya bergetar sendiri. Kini 8 tiang itu masih berdiri, tak ada proyek lanjutan, tak ada rencana pembangunan baru. Tanahnya dibiarkan kosong, menjadi semacam tanah terlarang. Tapi satu hal pasti, tiang-tiang itu bukan lagi bagian dari konstruksi. Mereka adalah monumen darah, penanda keserakahan, dan mengingat bahwa tanah bisa menelan siapapun yang mempermainkan kehidupan. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.